Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqna bil hilm waj'alna mimman sami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Baik, kita mulai ya di waktu yang sudah sangat sempit ini. Ini namanya ujiannya orang beribadah ya. Jadi sabar saja. Ini pertemuan yang kedua ya dari pembacaan kitab Min Sunanillah fi Ibadi atau hukum-hukum alam yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Dan kali ini adalah membahas tema soal may ya'mal su'an yujzabih ya. Bahwa barang siapa yang melakukan sesuatu ya dia akan menuai gitu. Dalam bahasa lain yang populer karena orang Jawa ini dulu banyak beragama Hindu dan Buddha, itu istilah yang lain biasanya digunakan adalah hukum karma ya. Meskipun tidak sama karena hukum karma itu tidak punya akar di dalam Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qail halaman 21 ya. Halaman 21 Qararuhu al-Qail may ya'mal su'an yujzabih. Yaitu soal ketetapan Allah yang menyampaikan bahwa barang siapa melakukan keburukan maka dia akan dibalas. Wa hiya ta'ti katatimmati awil qaidi lis-sunnatil ula. Sebetulnya sunnatullah yang kedua ini adalah penyempurna dari sunnah yang pertama yang telah dibahas pada minggu yang lalu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menimpakan kebahagiaan dan kesusahan kepada semua hambanya, termasuk para nabi dan para rasul, semuanya mengalami ujian, mengalami kesusahan hidup, semuanya mengalami ya. Termasuk para rasul, para nabi, bahkan dengan ujian yang lebih berat daripada ujiannya orang-orang seperti kita yang lemah ini ya. Dalilnya apa? Bahwa siapa yang menanam dia akan menuai, itu dalam peribahasa Indonesia yang populer yang diterjemahkan dari peribahasa bahasa Arab, man yazra' yahsud ya. Siapa yang menanam dia akan menuai. Dalilnya adalah dari Quran surat An-Nisa ayat 123. Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'a yujzabih. Bahwa pahala maupun dosa itu bukan bergantung pada angan-angan kalian maupun angan-angan ahlul kitab ya. Bukan angan-angannya umat Islam, bukan angan-angannya orang Yahudi maupun orang Nasrani gitu. Pahala dosa itu tidak hanya dengan angan-angan, tapi may ya'mal su'a yujzabih. Barang siapa melakukan keburukan dia akan dibalas. Ayat ini itu secara lahir ya, itu bahwa anna wal ayatu tuhamu fi dhahiriha anna jazaa'ul amali sayyi muddakhirun li sahibihi ila yaumil qiyamah. Secara lahir ayat ini menyatakan bahwa orang yang berbuat keburukan itu balasannya ditimpakan nanti pada hari kiamat. Wa hadza ma fahimahu jam'un kabirun minas sahabati. Ini juga yang dipahami dulu oleh para sahabat. Walidzalika huri'u ila Rasulillah. Jadi gini, pada saat ayat surat An-Nisa ayat 123 ini turun, sahabat itu langsung terkaget-kaget ya. Artinya terkaget dan merasa sangat terpukul barangkali ya. Kenapa? Karena mereka mengira bahwa semua keburukan itu akan dibalas pada hari kiamat. Dan mereka merasa berat sekali dengan ayat ini. Karena itu sampai Abu Bakar itu ditenangkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, saddidu wa qaribu ya. Ya pokoknya lakukan hal yang benar dan mendekatkan diri kepada Allah, kata Nabi. Fa inna fi kulli ma yusabu bihil muslimu kafaratun lahu. Karena semua hal yang menimpa
musibahnya umat Islam itu adalah kafarat bagi orang tersebut. Hatta syaukah yushakuha wa nakbatu yungkabuha. Gitu. Jadi semua hal yang menimpa kita dalam hidup ini itu adalah kafarat atas kesalahan-kesalahan kita. Bisa menjadi kafarat ya maksudnya. Kita itu kan banyak sekali dalam hidup ini mendapatkan cobaan ya. Bahkan kata Nabi, kalau seumpama badan kita terkena duri, itu termasuk salah satu kafarat dosa. Itu. Begitu juga kegalauan-kegalauan yang kita alami. Itu juga termasuk kafarat. Apapun penyebabnya ya. Imam Ghazali membahas secara panjang lebar terkait persoalan ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Warawa Ahmad wal Hakim fi mustadraki anna hadhil ayah lamma nazalat syaqqa dzalika ala katsiri minas sahabah. Imam Ahmad dan Hakim dalam kitab Mustadrak juga meriwayatkan bahwa pada saat ayat ini turun itu sahabat merasa sangat berat. Gitu. Sampai Abu Bakar itu datang kepada Rasulullah. Gitu. Abu Bakar bertanya, kaifal falahu ya Rasulullah ba'da hadhil ayah. Terus gimana Rasulullah kami ini bisa selamat gitu. Abu Bakar itu sampai menangis datang kepada Rasulullah dan menyampaikan kalau memang semua keburukan itu mendapatkan balasannya di akhirat. Terus bagaimana kami bisa selamat gitu. Sedangkan setiap dari kami itu punya kesalahan gitu. Terus gimana kami bisa selamat nanti di akhirat? Kata Abu Bakar. Afakullah su'in amilnahu nujizabi gitu. Terus jawab Nabi, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Alasta tamrad, alasta tansab, alasta tahzan, alasta tusibukal awa ya. Qala bala, qala fahuwa nabi. Kata Rasulullah, Abu Bakar, Allah mengampuni kamu gitu. Bukankah kamu itu sakit gitu. Makanya kalau sakit ya setiap kita mungkin merasakan tidak nyaman dengan sakit ya. Tapi kata Nabi, sakit itu menghapus dosa gitu. Kemudian kita susah payah mencari ilmu, mencari nafkah, berbuat baik kepada orang lain, itu kan susah itu. Payah dalam hidup kita itu mengalami kepayahan yang banyak dalam hidup ini. Dan itu semuanya adalah penghapus dosa. Alas tatahzan, bukankah Anda susah ya? Itu juga menjadi penghapus dosa. Jadi pada nanti akan jadi berdasarkan hadis-hadis tersebut bahwa pada dasarnya kaidah umumnya itu menyatakan bahwa semua keburukan itu akan dibalas, tetapi ada beberapa kondisi-kondisi yang khusus ya. Seperti yang dialami yang ada di dalam hadis yang barusan disampaikan terkait dengan Abu Bakar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa memang semua perbuatan itu akan dibalas, tapi balasannya tidak mesti di akhirat. Kadang-kadang balasan atau hisab itu di dunia itu. Ya contohnya seperti Abu Bakar tadi. Alih-alih Allah itu menunggu sampai nanti hari kiamat baru dibalas, orang-orang mukmin ini di dunia sudah diberikan balasan dulu atas kesalahan-kesalahannya dengan sakit, dengan kepayahan dalam hidup dan seterusnya. Itu semuanya menjadi penghapus dosa. Bahkan kalau ada orang-orang itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan membersihkannya di dunia sebelum akhirat. Itu. Kemudian ya ini sudah ditulis ini semua innahu qad yakunu fi dari dunya wa qad yakunu yaumal qiyamah. Kadang-kadang balasan itu ada di dunia, kadang-kadang hari kiamat. Tapi tadi kalau orang-orang yang dicintai oleh Allah itu Allah lebih memilih membalasnya di dunia itu. Di dunia itu balasannya apa? Ya musibah-musibah tadi itu.
Kenapa dibalas di dunia? Ya supaya nanti pada saat dibangkitkan pada hari kiamat itu sudah bersih semua dosanya. Makanya ya tadi jangan susah-susah amat lah ya. Kalau kita mendapatkan kesusahan di dunia. Kalau kesusahan di dunia itu tidak ada apa-apanya, kecil sekali dibanding kesusahan di akhirat. Kesusahan di dunia itu ada masanya. Paling lama kesusahan di dunia itu hitungannya bulan atau tahun ya. Tapi kesusahan di akhirat, siksa di akhirat itu bisa beribu-ribu tahun. Malah kalau untuk orang-orang yang tidak beriman itu bisa selama-lamanya. Karena itu seberat apapun ujian di dunia itu ringan gitu. Kata para ulama. Sebaliknya, sebesar-besarnya nikmat apapun di dunia itu kecil dibanding nikmat akhirat. Makanya orientasi kehidupan kita itu ya harus akhirat ya. Dan kalau kita diuji di dunia kita harus ridho kepada Allah, diuji sakit, diuji macam-macam lah ya. Gitu. Meskipun Nabi itu mengajarkan agar supaya kita itu minta diberikan kesehatan ya. Meskipun sakit itu menghapus dosa, tapi kata Nabi, sallallahu al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah pengampunan dan kesehatan gitu. Nah, kalau seumpama kan di sunnatullah yang pertama sudah disampaikan bahwa manusia itu hidup, semua manusia itu mengalami susah dan senang, sedih dan bahagia. Nah, sedangkan yang kedua di sini dinyatakan bahwa kesusahan itu adalah penghapus dosa. Kalau kita mengalami musibah ini, itu sebaiknya kita merujuk kemana? Gitu. Merujuk kepada sunnatullah yang pertama. Apakah kesulitan yang menimpa kita ini karena memang itu adalah sunnatullah, ataukah memang karena perbuatan buruk kita? Gitu. Itu yang mana? Gitu. Ketika kita bingung terhadap hal semacam itu kita sebaiknya mengambil opsi yang kedua ya, yaitu kita merasa bahwa kesulitan kita, kesusahan kita dalam hidup itu karena dosa-dosa kita. Sebaiknya seperti itu. Sehingga apa? Kalau kita menyadari kita melakukan kesalahan, maka kita akan segera beristighfar gitu. Jangankan dan beristighfar inilah yang cocok dengan perintah Al-Qur'an, yaitu watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang beriman. Kemudian juga Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang soleh itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang soleh itu kalau malam jarang tidur ya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian juga adalah kisahnya Rasulullah ya yang dilewatkan di dalam hadis Sahih Muslim dan Ahmad, Abu Dawud, Nasai, bahwa Nabi itu beristighfar sehari itu 100 kali. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi, saya itu sering ditimpa kegalauan ya. Nabi itu gerundal, tapi susahnya Nabi itu adalah susah karena takut berbuat salah gitu. Padahal Nabi itu kan maksum ya. Tidak mungkin berbuat salah. Tapi meskipun begitu, jadi Nabi itu kadang-kadang gundah ya. Dan gundahnya Nabi itu tidak seperti kita. Kalau kita itu kan gundahnya karena persoalan duniawi, dibenci oleh teman, kita susah. Dibenci oleh tetangga, susah. Dibenci oleh dimusuhi oleh orang lain, atau kita juga kadang-kadang nggak punya uang, kita susah. Lapar, susah. Nabi itu susahnya bukan karena itu. Nabi itu susahnya adalah karena Allah. Khawatir kalau sampai ada apa-apa gitu. Karena itu Nabi itu beristighfar sehari itu 100 kali. Gitu. Dan orang-orang seperti orang-orang soleh itu istighfarnya jauh lebih banyak daripada kita.
Makanya kata para ulama, taubat itu ada dua. Taubatnya orang awam dan taubatul awam dan taubatnya para ulama atau orang-orang soleh atau taubatul khawas ya. Kalau taubatnya orang awam seperti kita, itu taubatnya karena melakukan dosa ya. Tapi kalau taubatnya khawas, orang-orang khusus itu adalah taubatnya karena ghaflah, karena lupa mengingat Allah. Jadi kayak ulama-ulama itu kalau lupa berapa detik saja mengingat Allah, dia akan langsung beristighfar. Gitu. Dan orang-orang kembali lagi orang-orang soleh itu memang biasanya balasannya seketika di dunia. Baru melakukan kesalahan langsung dibalas oleh Allah. Beda dengan yang sebaliknya. Jadi contohnya ginilah. Contohnya Nabi Yusuf paling gampang itu. Contohnya yang mungkin teman-teman juga sudah tahu pastinya ya. Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang sangat tampan sekali. Sejak ketampanannya luar biasa ya. Nah, suatu kali, ini tapi kisah Israiliyat yang tentu harus diverifikasi kebenarannya. Jadi Nabi Yusuf itu pernah bercermin, berada di depan cermin, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, betapa gantengnya saya ini gitu. Seandainya saya ini jadi budak, ya, tentu harga saya itu mahal. Gitu. Itu kata Nabi Yusuf. Itu kan sebetulnya mungkin bukan sebuah dosa ya. Wong cuma memuji diri sendiri di depan cermin itu kan. Tapi karena itu dilakukan oleh orang yang soleh, Nabi Yusuf itu diuji seketika itu juga. Yaitu ketika dibuang oleh saudara-saudaranya di pengasingan, di sumur, kemudian ditemukan oleh pedagang. Dan ketika ditemukan oleh pedagang, itu dijadikan budak. Tapi karena yang nemu ini dalam kondisi yang tidak yang terdesak, karena akhirnya Nabi Yusuf itu dijual murah itu sebagai budak. Dan itu membantah ujiannya tadi di depan cermin. Wah, ternyata dijadikan budak Nabi Yusuf ini dan ternyata harganya murah. Tidak seperti yang tadi dikatakan di depan cermin bahwa Nabi Yusuf itu kalau seandainya jadi nabi itu seandainya dijadikan budak tentu harganya mahal karena ketampanannya, tapi ternyata tidak itu kemudian nabi itu kan pernah melakukan beberapa hal yang mungkin tidak tepat meskipun itu bukan dosa ya, dan itu dikritik oleh Allah seketika. Contohnya ya ketika memalingkan wajahnya pada saat sedang menerima tamu orang-orang Quraisy, kemudian ketika ada Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi memalingkan wajah karena ini kan yang lagi datang kan tamu-tamu terhormat, kenapa ada orang miskin datang ke sini gitu. Langsung dikritik oleh Allah di dalam surat Abasa wa Tawalla. Nabi Musa juga begitu, ketika ditanya oleh kaumnya siapa yang paling utama, Nabi Musa mengatakan ya siapa yang paling alim ya Nabi Musa yang mengatakan ya saya. Di antara kaumnya itu yang paling alim ya Nabi Musa. Tidak salah Nabi Musa itu, tapi karena Nabi yang mengucapkan langsung diuji oleh Allah bahwa Allah mengatakan ada yang lebih alim yaitu Nabi Khidir, dan teman-teman sudah tahu kisah selanjutnya ya. Jadi seperti itu. Makanya dalam kaidah itu dikatakan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin ya. Apa yang baik dilakukan oleh kita, apa yang menurut standar kita itu baik, bagi orang-orang soleh itu tidak baik gitu. Misalnya kita malam tidak tahajud, bagi orang seperti kita baik-baik saja mungkin, tahajud kan sunnah itu. Tapi bagi orang-orang soleh itu adalah kesalahan. Itu orang-orang soleh itu ujiannya seketika, balasannya itu seketika. Beda sama kita ya, beda juga sama orang-orang yang jahat, biasanya dibiarkan. Makanya jangan heran kalau ada orang preman gitu, preman kok sehat terus, nggak pernah sakit terus, kok umurnya panjang gitu, nggak mati-mati. Itu memang istidroj oleh Allah, dibiarkan terus biar dia maksiat terus sampai nanti balasannya itu dicatat semuanya ya. Nah, kemudian balasannya nanti di akhirat.
Kemudian kalau kita melihat redaksi ayat tadi, Nisa ayat 123 itu kan barang siapa berbuat keburukan maka akan dibalas. Itu kan syaratnya sangat umum. Memang pada dasarnya seperti itu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mentaksis atau mengecualikan. Yaitu di dalam ayat lain, yaitu ada orang-orang tertentu itu yang melakukan keburukan tapi tidak mendapatkan balasan, tidak dibalas oleh Allah, gitu maksudnya. Siapa mereka? Yaitu di dalam Al-Furqan ayat 70, yaitu illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Yaitu kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka ganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan. Itu. Dan jadi intinya yang dikecualikan adalah orang-orang yang taubat. Kalau orang itu mau bertobat, maka Allah akan menghapus hukumannya itu tadi. Dan di sini bukan hanya diampuni, tetapi yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Keburukan-keburukannya itu diganti dengan kebaikan. Dan betapa banyak ya orang-orang yang tadinya itu ahli maksiat, karena taubatnya atau karena dia merendah atau menyesali perbuatannya, Allah memberikan hidayah dan kehidupannya berbalik ya 180 derajat. Seperti kisahnya Fudail bin Iyad misalnya. Fudail bin Iyad itu dulu adalah seorang perampok yang sangat masyhur, dia perampok besar. Setiap kali ada kafilah itu perjalanan dagang, kalau mau melewati wilayahnya Fudail itu pasti akan berhenti. Tidak ada yang berani lewat karena ada perampok besar terkenal namanya Fudail bin Iyad. Tapi kemudian di suatu waktu Allah memberikan hidayah ya melalui ketika dia akan ini kisah singkatnya, ketika dia akan merampok sebuah rumah, kemudian ternyata di dalam rumah itu ada seorang perempuan sedang membaca Al-Quran, dan yang dibaca adalah ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum ila dzikrillah. Mendengar ayat itu Fudail itu langsung tersentak itu. Ayat itu kan mempertanyakan, apakah belum datang masanya alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum ila dzikrillah, untuk menundukkan hatinya mengingat Allah. Kemudian kata Fudail dijawab, karena sudah bersamaan dengan hidayahnya Allah, maka Fudail mengatakan laqad hanal waqt, sekaranglah waktunya itu. Karena itu Fudail kemudian langsung tobat dan kemudian menjadi seorang ulama besar. Ya, kalau zamannya sahabat, ada juga sahabat yang dulu sangat jahat kepada Nabi, kemudian berubah berbalik, yaitu Umar bin Khattab ya. Kemudian ayat lain, wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Intinya dari ayat-ayat tersebut itu ada pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu bagi orang yang bertobat itu Allah mengampuni mereka dan menghapus hukuman untuk mereka. Kemudian ada juga yang bertanya ya di sini, kata beliau. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan orang ya, yaitu apakah syahwat yang ada di dalam diri kita itu yang membuat kita bisa jatuh kepada hal yang haram itu adalah ibtila ya, karena kemaksiatan atau bagaimana gitu. Jawabannya adalah bahwa naluri hewani ya, ghoraiz al-hayawaniyah yang ditanamkan ke dalam manusia, diri manusia itu bukan sebuah siksaan. Jadi kan gini, kita itu kan mencintai lawan jenis ya, ingin makan enak, ingin harta yang banyak,
Apakah itu semua itu siksa atas kemaksiatan yang kita lakukan atau bagaimana? Jawabannya adalah bahwa itu naluri kemanusiaan. Itu adalah sebuah naluri yang Allah memang tanamkan dalam diri manusia dan bukan merupakan siksaan. Itu sudah fitrahnya manusia. Itu. Dan Allah mempunyai hikmah yang luar biasa di dalam hal tersebut, ya. Ya kalau tidak punya syahwat, ya buat apa diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, ya. Nah, karena naluri kemanusiaan itulah yang membedakan manusia dengan malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan akal, tanpa nafsu. Sebaliknya, hewan itu diciptakan dengan nafsu, tanpa akal. Nah, manusia itu berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan dengan akal dan disertai dengan nafsu. Maka manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat kalau bisa mengendalikan syahwatnya. Kenapa? Ya kalau malaikat nggak maksiat itu wajar. Memang malaikat tidak punya nafsu. Itu. Tapi kalau sampai manusia yang punya nafsu itu bisa mengendalikan syahwatnya, maka tingkatannya berada di atas malaikat. Sebaliknya, kalau manusia itu tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka dia lebih rendah, lebih hina daripada hewan. Kenapa? Kalau hewan itu ayam mengawini ibunya, ya kerbau mengawin bapak sama anak kawin, ya kan? Wajar, memang hewan itu tidak punya akal. Tapi kalau sampai manusia melakukan kesalahan itu berarti lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Karena manusia dibekali akal. Itu. Jadi seperti itu, ya. Kemudian yaitu parameternya kan ada pahala, ada dosa itu karena memang ada nafsu. Kalau seandainya manusia tidak punya nafsu, ya tidak punya keinginan apalagi yang harus dilawan gitu, yang diperjuangkan gitu. Manusia itu berjuang ibadah, melawan nafsunya. Manusia meninggalkan kemaksiatan itu juga melalui perjuangan. Gitu. Karena itu para ulama syariat, kata beliau, itu mengingatkan itu, memperingatkan umat Islam agar tidak berdoa supaya naluri hewaninya itu dicabut. Misalnya gini, saking capeknya, ya Allah, saya itu setiap kali lihat perempuan cantik sudah nggak kuat gitu, misalnya, atau lihat hartanya orang itu saya nggak kuat, saya rasanya harus nyuri gitu. Ya Allah, hilangkan nafsu dalam diri saya ini gitu. Udah kebiri saja sekalian saya ini, ya Allah gitu. Itu nggak boleh gitu. Atau ya Allah hilangkan nafsu duniawi saya, itu nggak boleh. Berdoa seperti itu menurut para ulama itu tidak diperbolehkan. Karena itu namanya tidak ridho dengan sunnatullah itu. Dengan fitrah yang telah ditanamkan oleh Allah. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya adalah berdoa agar supaya dijauhkan dari kemaksiatan. Ya udah nggak apa-apa, nafsunya tetap ada, tapi kita berdoa supaya kita ini tidak kalah oleh nafsunya gitu. Meskipun pengen pacaran, tapi kita ingat ada dosa gitu. Meskipun pengen ngambil harta orang lain, tapi kita ingat bahwa itu dosa. Jadi kita minta agar supaya kita diberikan kekuatan untuk melawan nafsu kita ini, meninggalkan hal yang dilarang dan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Oke, itu ya. Kemudian hikmah berikutnya apa? Allah itu menanamkan naluri hewani kepada manusia itu. Kenapa? Karena Allah itu di dalam alam semesta ini, di dalam kehidupan manusia di dunia itu sudah Allah itu menerapkan hukum sebab musabab, ya. Allah memberikan rasa lapar kepada manusia supaya manusia itu mau untuk makan, dan dengan makan itulah terjaga kesehatannya, kehidupannya. Sekarang kalau manusia itu nggak punya nafsu makan
dan itu kan bisa membahayakan kesehatannya. Gitu. Kemudian begitu juga kalau manusia itu misalnya tidak punya kenikmatan dalam berhubungan dengan lawan jenis misalnya, ya bisa terputus regenerasi manusia itu. Kalau nggak ada kenikmatannya berhubungan itu, ya terputus itu. Nggak ada lagi orang mau berhubungan gitu. Nggak ada nikmatnya. Makanya dari itu Allah menanamkan fitrah itu kepada manusia. Tadi yang terkait fitrah Allah itu sudah di dalam Al-Quran Allah berfirman, Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am. Allah itu memang menanamkan bagi manusia keinginan-keinginan, kecintaan terhadap perempuan, anak-anak, harta benda, ya, kendaraan, sawah itu semuanya adalah perhiasan dunia. Jadi itu sudah fitrah yang kita harus ridho dengan fitrah itu. Sebetulnya kata beliau, wa kana minal yasir 'ala Allah azza wa jal ayyushbi'al insana biduni tu'amin. Sebetulnya mudah saja Allah itu membuat manusia itu kenyang tanpa harus makan. Dan bisa saja Allah itu membuat manusia itu segar tanpa minum. Dan bisa saja Allah melahirkan regenerasi manusia tanpa adanya pernikahan. Tapi walakinnahu azza wa jalla sya'a an yuqima hayatal insan wa baqa'an alal asbab allati huwa musabbibuha. Faqdatul hikmah an tatawajjah ar-rughbah milan insan ila ta'amuli ma'atil kal asbab. Wa kanatir rughbah mutamassilatun fi hadzal ladzi nusammihi al-gharaiz al-hayawaniyah. Tapi Allah itu memang sudah berkehendak agar supaya kehidupan manusia, kemudian keberlanjutannya itu ada sebab musababnya, gitu. Dan itu diwujudkan di dalam melalui naluri kemanusiaan tadi. Karena itu manusia bergantung pada makanan, bergantung pada minuman, pada tempat tinggal, pakaian, dan kemudian berhubungan seks, ya, gitu. Jadi itu secara singkat. Jadi ini secara singkat ya, sunnatullah yang kedua, yaitu diambil dari surat An-Nisa ayat 123, yaitu barang siapa yang melakukan sesuatu maka dia akan mendapatkan balasannya. Itu. Kalau tapi ada kondisi-kondisi yang khusus ya tadi. Mendapatkan balasannya. Hanya saja ada yang balasannya itu di dunia, seperti melalui media kita sakit, kita kegundahan kita dalam hidup, kesusahan, kita kena duri, itu semuanya adalah media untuk kita mendapatkan balasan atas kesalahan-kesalahan kita. Nah, kalau orang-orang yang dicintai oleh Allah, Allah memilih balasannya itu di dunia agar supaya nanti di akhirat itu sudah bersih, ya. Beda dengan orang-orang yang ahli maksiat yang mungkin Allah benci kepada mereka, itu Allah biarkan diistidraj, ya, sampai nanti balasannya semua ditumpuk di akhirat. Nah, kemudian tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana jadi mayyamal su'an yujzabih, barang siapa berbuat keburukan dia akan mendapatkan balasannya, itu adalah kaidah umum. Tapi ada kondisi-kondisi khusus di mana orang itu tidak mendapatkan balasan atas kesalahan-kesalahannya, yaitu kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang mau bertobat itu dan yang menyesali. Nah, kata beliau, orang melakukan dosa itu ada dua macam. Ada orang yang melakukan dosa itu
disertai dengan rasa salah dan penyesalan. Untuk kondisi orang seperti itu potensi diampuninya sangat besar. Itu kita itu kan manusia ya. Kalau kata beliau, kalau kita melakukan dosa karena kelemahan yang ada pada diri kita sebagai manusia yang lemah kemudian tergelincir melakukan kesalahan, itu potensi diampuninya sangat besar. Itu berbeda kalau seumpama kita itu melakukan kemaksiatan dengan rasa sombong gitu, ataupun meremehkan gitu. Itu potensi diampuninya kecil gitu. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam banyak ayat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi dosa-dosa yang lain itu mungkin saja Allah sangat mungkin mengampuni dosa-dosa yang lain di luar dosa syirik itu. Nah, catatannya adalah tadi, kalau seseorang itu melakukan dosanya itu dengan merasa salah, merasa menyesal, itu berbuat dosa karena memang kelemahan dari sisi kemanusiaannya gitu. Apalagi misalnya kesalahan itu dilakukan pada saat muda ya. Orang anak muda itu kan lebih susah mengendalikan dirinya ya dibandingkan dengan orang-orang tua. Ayat yang lain juga mengatakan wa inni laghaffarul liman taba, itu wa amana wa amila sholihan sumahtada ila akhiril ayah ya. Kemudian ayat yang lain juga wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, ada poin wa ya'fu an katsir. Allah itu sudah mengampuni banyak kesalahan-kesalahan kita. Karena itu di dalam penutup sunnatullah yang kedua ini, beliau mengatakan bahwa kita itu tetap harus husnuzon kepada Allah. Kemudian tetap berharap ampunannya Allah. Jangan pernah kita putus asa terhadap ampunannya Allah, terhadap rahmatnya Allah, dan terhadap sikap Allah yang memaafkan gitu. Kata beliau seperti itu. Yang penting kalau misalnya kita harus melakukan dosa, ya itu harus disertai dengan rasa bersalah itu dan seterusnya. Karena kalau dosa-dosa yang semacam itu lebih mudah karena ada orang-orang yang memang melakukan kemaksiatan itu dengan rasa sakit ya. Misalnya melakukan dosa kemudian merasa sakit dengan kemaksiatan itu sangat lebih mungkin diampuni oleh Allah gitu. Tapi kalau sebaliknya ya, kalau sebaliknya itu yang karena sombong itu seperti dosanya setan ya. Setan itu kan tidak merasa bersalah sama sekali, dia sampai melakukan dosa, dihukum pun dia masih merasa bahwa dia adalah yang benar gitu. Nah, dosa-dosa yang semacam itulah yang Allah sulit mengampuni itu ya. Saya kira itu mungkin untuk malam hari ini ya terkait dengan sunnatullah yang kedua. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Kalau tidak ada kita tutup saja. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi pada hari Rabu yang akan datang, insya Allah, pada pembahasan sunnatullah yang ketiga. Ya. Summa qala al-musannif. Summa qala al-musannif qararuhu al-qail wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.